Kita akan membahasnya langsung terkait dengan hari ini Mahkamah Konstitusi sudah membacakan putusan terhadap gugatan terkait pencapresan dan menolak seluruhnya. Di antaranya pemirsa gugatan usia maksimal 70 tahun dan gugatan 2 kali capres tidak boleh daftar lagi. Kita akan langsung membahasnya bersama pakar hukum tata negara Prof. Juwana. Prof. Juwana, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Juanda, kalau kita lihat jalannya pembacaan sidang putusan hari ini agak sedikit berbeda ya dengan pada saat pembacaan putusan sebelumnya. Nah, menariknya kalau kita lihat baru saja pihak kuasa hukum tadi dari salah satu pemohon, ini yang sebelumnya dia meminta waktu ingin menyampaikan keprihatinan atau mungkin menyampaikan bukan keprihatinan, apa istilahnya ya, ada poin terkait dengan ingin menyoroti soal kemungkinan adanya konflik of interest. Bahkan tadi pihak kuasa hukum ini juga sempat menyebutkan hubungan antara Ketua MK, dalam hal ini Anwar Usman, dengan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka. Ini dinilai memungkinkan adanya konflik of interest dalam pengambilan keputusan. Jadi pihak kuasa hukum meminta agar Ketua MK Anwar Usman tidak terlibat dalam pengambilan keputusan soal gugatan ini. Bagaimana Anda memandang sidang MK hari ini, Prof. Juanda? Ya, terima kasih. Sejauh yang saya pantau memang sesuai dengan prediksi saya sebelumnya bahwa kalau berkaitan dengan usia maksimal terus 2 kali yang dimohonkan oleh pemohon, saya kira saya nyatakan bahwa itu pasti ditolak ya. Nah, ternyata terbukti. Tetapi ada hal yang perlu dicatat di sini bahwa ketika kita melihat objek perkaranya itu ada hal yang baru di luar dari pasal 69 Q dan itu kan ada pasal 69N dan termasuk adanya keinginan para pemohon itu untuk bagaimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk seorang katakanlah calon presiden yang diduga atau terbukti pelanggaran HAM misalnya, seharusnya menurut saya kalau berpedoman pada substansi apa yang diputuskan kemarin di dalam putusan 90 ya, berkacamata seperti itu, menurut saya itu layak untuk dipertimbangkan untuk diterima ya, syarat tidak pernah misalnya terbukti melakukan pelanggaran HAM misalnya. Nah, itu saya kira bagus ya, menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi artinya supaya ke depan itu di samping memang syarat-syarat yang ada sekarang, yaitu tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak pernah berkhianat dan seterusnya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, maka saya kira mungkin ya ke depan ini untuk PR bagi pembentuk undang-undang memasukkan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Nah, itu adalah yang saya lihat, sehingga harusnya ya Hakim Konstitusi kalau memang mau berkaca dan berpedoman pada substansi putusan nomor 90 itu harusnya diterima, karena supaya capres-capres kita untuk Indonesia ini secara ideal tidak ada pernah melakukan tindak kejahatan, baik secara kejahatan dalam konteks dengan tindak pidana umum maupun kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM maupun kejahatan yang berkaitan tindak pidana khusus, korupsi, narkoba dan lain-lain. Nah, tapi saya sudah memprediksi sebelumnya bahwa putusan itu akan seperti ini. Sudah tidak kaget kita dan seluruh para pakar hukum, saya pikir yang objektif sama ya, berpendapat atau memperkirakan akan terjadi seperti ini. Nah, jadi ini kembali sebenarnya saya katakan
sebenarnya memang seharusnya demikian ya, tetapi terjadi inkonsistensi yang nomor 90. Kenapa tidak diterapkan eh, di perkara 3 perkara, khususnya menyangkut yang saya bilang itu khusus untuk ada permohonan tentang pelanggaran HAM. Tapi kalau yang Prof Juanda, maksimal, inkonsistensi yang ditunjukkan itu di bagian mana, Prof Juanda? ya, jadi begini, yang saya masuk ekonsistensi, kemarin kan saya juga mengkritisi, ya, kemarin itu maksud saya di minggu lalu saya mengkritisi, ya, putusan 29, putusan 51, putusan 55 itu kan memang itu yang seharusnya ya. Nah, ternyata Hakim Konstitusi melakukan apa yang seharusnya diputuskan. Nah, namun ya yang saya inkonsistensi ketika itu adalah dalam putusan perkara nomor 90 eh, Hakim Konstitusi 5 itu berbanding 4 itu tidak konsisten dengan argumentasi di amar putusan perkara nomor 29, nomor 51 dan 55. Itu satu yang saya bisa katakan konsistensi. Harusnya konsisten. Kalau konsisten bahwa tidak ada penambahan norma baru ya di dalam putusan nomor 90 itu, sehingga harusnya tetap paling rendah 40 tahun. Nah, tetapi karena ada Yang dimaksud saya norma baru ini menilai apakah bahwa klausul atau alternatif pernah menjabat sebagai kepala daerah, Prof Juanda? ya, ya itu makanya itu yang tidak. Oke. Ya, itu sebenarnya kita bicara tidak berpikir di tataran formalistik ya, tapi kita berpikir formalistik dan etimologisnya, bermain di tata bahasa. Tapi kita harus menggali, ini kan sebuah putusan peradilan yang sangat dinantikan untuk bagaimana terwujudnya tegaknya konstitusi, tegaknya hukum, dan tegaknya keadilan. Jadi 3 ini secara simultan harus terpenuhi. Artinya ketika itu kita bicara persoalan misalnya katakanlah adanya penambahan kata atau di pasal 69 Q itu, di samping memang itu tidak dirubah ya, paling rendah 40 tahun atau ini berarti menurut saya harusnya konsisten dengan putusan 29, 51, 55, karena di substansi dari penolakan ya di putusan 3 putusan sebelumnya itu adalah artinya menolak umur di bawah 40 tahun. Nah, sementara Oke. kalau ada kata perasa, pernah, dan sedang menjabat melalui jabatan melalui pemilu, berarti kan membuka kemungkinan dia melakukan inkonsistensi terhadap putusan sebelumnya yang menolak umur 35 tahun misalnya. Nah, Oke. artinya dengan adanya perasa, adanya pengalaman, bisa kita tebak kan sekarang ternyata Gibran umur berapa? Ya, tentu kita langsung menunjuk case karena sudah diajukan adalah umurnya 37 tahun. Ya. Nah, sementara yang di bawah 40 tahun 35 ditolak. Harusnya kan ini ditolak juga harusnya. Itu yang Oke. saya katakan Jadi inkonsistensi. Kalau tidak indikator ada dari inkonsistensi itu ya, Prof penambahan, Juanda. Kalau ya kita itu. melihat yang Yang putusan kedua, sebelumnya yang Prof Juanda sebutkan tadi, kemarin ya tidak bisa dipungkiri, sejumlah pakar juga menyatakan kuat aroma politisasi dalam putusan yang sudah dibuat terkait dengan memang open legal policy, tapi kemudian ada klausul yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ada yang hakim yang menyatakan bahwa sebaiknya mengelola provinsi, tapi ternyata belakangan ada yang menyebutkan atau di detik-detik terakhir bahkan setingkat wali kota pun akhirnya boleh. Nah, di situ tidak bisa dipungkiri ada aroma politis menurut beberapa pakar. Nah, kemudian kalau yang sekarang ini, Prof, tadi yang Anda sebutkan, itu
dianggap menargetkan salah satu capres begitu. Nah, kalau Anda melihat seperti apa? Kenapa yang ini menurut Anda kok masih bisa diterima terkait dengan tadi pasal 169 huruf D terkait dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat atau bukan orang yang terlibat pernah menjadi bagian penculikan aktivis dan lain-lain? Ya, jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Inkonsistensi yang tahap kedua, inkonsistensi tahap pertama sudah saya jelaskan tadi. Inkonsistensi tahap kedua adalah seharusnya kalau mau konsisten dengan putusan amar putusan nomor 90 yang menambah norma baru di dalam putusan itu, maka seharusnya konsisten juga tentang penambahan norma baru untuk terhadap seseorang yang sudah terbukti, katakanlah ya, saya tidak perlu menyampaikan siapapun misalnya, itu yang pernah disidangkan dengan bukti-bukti misalnya ya pelanggaran HAM misalnya. Nah, itu yang saya katakan kok inkonsistensi yang tahap kedua. Kalau inkonsistensi yang tahap kedua ini adalah kita merujuk pada putusan nomor 90. Karena nomor 90 itu Senin yang lalu jelas dikatakan bisa ditambah dengan syarat pengalaman jadi kepala daerah. Kalau begini, menurut saya harusnya bisa juga ditambah ya syarat tambahan ya, walaupun memang itu mungkin tidak di pasal 69Q, maka 69Q karena dikatakan tadi adalah kehilangan objek, maka kan di pasal yang lain di huruf yang lain sebenarnya sesuai dengan permohonan pemohon. Yang penting prinsipnya adalah boleh menambahkan norma hukum baru misalnya. Nah, norma hukum baru menurut saya alasan untuk pelanggaran HAM ini bisa diterima sebenarnya, tapi tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu juga tadi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari tahap kedua. Baik, ya. Prof. Juwanda, itu juga tadi yang disampaikan salah satu ya concern dari disampaikan oleh kuasa hukum dari salah satu pemohon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.